Assalamualaikum, Tessa. Bisa terdengar suaranya? Can you all hear me? Halo, bisa terdengar suaranya? Assalamualaikum, apakah terdengar suaranya? Terdengar. Alhamdulillah. We will wait for around 4 minutes ya, hanya menunggu 4 minutes lagi. Setelah itu kita akan memulai dengan penjelasan ya. Khawatir kalau teman-temannya masih di perjalanan. Oke, sebelumnya mau diumumkan buat yang belum menjalani placement test. Apakah yang sudah datang ada yang belum menjalani placement test untuk 2 kali placement test? Bisa buka audionya. Kalau di data, visualnya bisa dibacakan data yang placement test 1 belum, placement test 2 belum, Yes, Miss. atau taruh di chat saja, Miss, di kopas di chat. Ya, silakan lihat di chat ya, siapa yang belum dan kemudian bisa private message ya. Kalau Misina sebetulnya nggak masalah, kalian open mic atau apa ya, kecuali kalau nanti pas lagi penjelasan panjang itu baru minta dimatikan. Kalau sekarang feel free ya. IELTS ini sesuatu yang biasa ya, gitu. Hanya kalian belum pernah aja gitu. Nanti-nanti kalian akan, oh caranya cuma begini aja gitu ya. Nah, hari ini ada penjelasan gitu mengenai IELTS-nya sendiri itu jenis-jenis tesnya kayak gimana sih gitu. Lebih kurangnya sama dengan yang kemarin kalian jalanin ya gitu. Cuma bedanya durasinya 7 jam kalau official testnya. Kalau kemarin kan kalian 1 jam, 1,5 jam, satunya lagi 1 jam, 2,5 jam ya cuman. Oh, oh. Nah, oke. Lihat lagi. Sudah ditaruh di chat ya Miss Velia ya. Eh, kita bisa save chat Miss. Nah, nanti sedikit penjelasan ya bahwa kalian itu nanti akan memberikan jawaban kalian lewat chat. Jadi ketika memberikan jawaban lewat chat, tulisannya itu nanti langsung ditulis namanya nama dulu, name. And then after that your grade baru jawabannya. Ya, itu selalu. Walaupun di chat itu sudah ada nama kalian, tapi tetap aja kita butuh nama kalian terketik di chat. Oke? Karena sudah placement test, kalian terbagi menjadi 2. Ada level 1, C1, C2, C3. Itu nanti akan berada di breakout room dengan Miss Velia. C4 dan C5 nanti akan terus bersama Miss Nina. Oke? Ya. Kelas itu untuk online Selasa dan Rabu. Selasa untuk C4 dan C5 akan dihandle oleh Miss Nina. Pada hari Rabu, kelas akan dihandle oleh Mr. Wafi dari Monash University, ya, gitu. Jadi akan ada 2 tutor untuk C4 dan C5, dan kemudian untuk C1 hingga C3 ada 5 tutor,
gitu. Nanti breakout room-nya bisa terbagi-bagi lagi, khusus grammar, khusus kosakata, khusus menulis, khusus mendengar, ya, itu akan terbagi-bagi. Jadi kalian nggak usah khawatir dengan kondisi apapun. Oke? Nah, I believe that it's still half of the participant masih tapi sudah jam 4 lewat 05 ya. We shall begin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Greeting to all of you. Selamat datang putra-putra tersayang ya. Kalian akan menjalani training for about 1 year ya. Hopefully that this will give something to you for preparing your future. Oke. Ada effort, ada usaha, ikhtiar, hasilnya nanti kalian akan merasakannya kelak ya. Oke. Ini hanya salah satu cara untuk mempersiapkan kalian either you wanted to study di dalam negeri atau mau study di luar negeri, tapi udah pasti kalian akan melanjutkan kuliah kan? Akan ada yang menjalani akademi militer ya. Nah, IELTS ini juga di dalam Akmil digunakan untuk masuk pada jabatan-jabatan ya, gitu. Jadi murid-murid kami itu ada yang panglima perang, ada yang mau naik jabatan, mau pindah masuk ke divisi apa, itu semua harus menjalani tes bahasa Inggris gitu. Jadi pergunakan masa-masa kalian belajar IELTS ini untuk memperdalam kemampuan bahasa Inggris kalian. IELTS ini sudah level yang tertinggi ya. Jadi kalau kalian sudah passing IELTS, berarti untuk jenis-jenis tes bahasa Inggris lainnya kalian sudah bisa menjalaninya. Oke? So, kalau sorry. Ini suaranya nggak kedengeran, Bi. Okay, very sorry I was muted before. Yeah, so I come back ya for the IELTS introduction. Okay, IELTS introduction that you are going to study IELTS itu untuk berbagai hal ya. IELTS adalah levelan tertinggi
gitu. Jadi kalau kalian mau masuk akademi militer atau mau masuk ke lembaga-lembaga instansi tertentu ya, ketika kalian sudah punya sertifikat IELTS dan itu bandnya sudah 6 atau 6,5, itu berarti kalian bisa pas level jenis-jenis tes lainnya gitu ya. Jadi pergunakan kesempatan ini gitu. Kami sudah menjalani panjang ya selama lebih dari 20 tahun untuk mendidik siswa-siswa, mahasiswa, eh, pekerja dan juga karyawan, eksekutif dan sampai panglima perang dan jenderal ya gitu. Untuk itu mereka membutuhkan skor tertentu untuk bisa masuk ke posisi-posisi strategis misalnya dia di militer seperti itu ya. Oke. Jadi ini bukan hanya untuk belajar ya, tapi untuk mempersiapkan Guru aja. kalian mau pergi. Right. Demikian juga dengan sekolah-sekolah internasional yang berada di bawah bimbingan kami. Nah, di mana bisa dapetin IELTS test? Cuman ada 4 institusi standar ya yang boleh kita mengambil namanya official IELTS test. ITS, British Council, IDP, dan UI ya. Ini bukan IELTS prediction yang nanti kalian akan boleh tes sendiri ya, memang harus tes sendiri ya untuk menjalani sertifikasi tersebut. Yang kami lakukan adalah mempersiapkan kalian untuk bisa mencapai level B2. Ini ada A1, A2, B1, B2, C1, C2 ya. B2 ini adalah supaya kalian itu bisa memiliki kemampuan untuk sosialisasi dan menjalani akademik secara lancar ya, B2. Nah, kalau kami menggunakan istilah pelevelan kelas kalian itu C1, C2, C3, C4, C5, kalau yang berada di C1 hingga C3 itu levelnya masih di A1 atau A2 ya. Kalau yang sudah berada pada C4 itu berada pada level B1 ya, tapi B1-nya masih B1 minus gitu. Di antara kalian belum ada yang mencapai level C5. Kalau secara klasifikasi kami kita punya sampai C6 gitu. Kalau C6 itu yang sudah bisa jadi IELTS tutor. Jadi target kalian untuk sampai ke level B2. Oke? Baru nanti jalani kita akan memberikan IELTS prediction test ya, secara berjenjang selama 4 kali IELTS prediction test. Dengan harapan kalau di IELTS prediction test dengan kami, kalian sudah mencapai level 6,5, band 6,5, kalian oke-oke aja untuk ngambil official test. Official test itu harganya 3,2 juta ya, sekali tes. Oke. Nah, official test itu hanya bisa diambil di 4 tahun. Oke. Next. IELTS itu ada 2 jenis. Jadi kalau mendaftar harus tahu IELTS yang mana. Ada yang namanya IELTS General Training ya. Itu untuk living abroad, tinggal di luar negeri, hanya tinggal ya, bukan bekerja. Sama for getting a job. Ini baru yang untuk bekerja. Namanya General Training. IELTS yang kami berikan pada kalian adalah jenis IELTS yang kedua untuk academic training. Jadi ini untuk studying abroad, untuk belajar di luar negeri, dan juga untuk mendapatkan scholarship. Gitu. Belajar di luar negeri, belajar sendiri, bayar sendiri ya, itu menggunakan IELTS academic training. Jadi nanti kalau pas milih tuh di online ya, tahun depan insya Allah gitu. Pilihnya academic training, jangan yang general training ya. Nanti nggak kepake kalau kalian misalnya skornya 6,5 tapi ngambilnya yang tadi tuh nggak bisa buat belajar ke luar negeri ya. Dan juga nggak bisa untuk memperoleh beasiswa baik di dalam atau di luar negeri. Mereka mintanya ya academic training. Oke. Next one. What you should do as IELTS test taker? Apa aja sih? Tuh. Nah, kemarin udah jalanin placement test ya. Ada listening, ada reading, writing, dan speaking. Oke. Tapi itu baru 1/10-nya ya. Aslinya tuh listening itu 60 minutes ya. 40 questions, 40 questions, and then the reading 60 minutes. Itu terbagi menjadi 3 bacaan. 3 bacaan panjang yang masing-masing bisa untuk menjawab 40 soal.
Ini urutannya seperti ini ya. Jadi listening dulu, habis itu langsung reading, nggak ada break time. Habis itu langsung writing. Writing juga 60 menit. Itu 2 section ya, writing task 1 sama writing task 2. Pada placement test kalian baru menjalani writing task 2. Writing task 1-nya belum. Hari ini kalian akan mulai pelajari ya. And then ada speaking ya. The speaking will be around 11 until 18 minutes. Di sini kalian akan berhadapan dengan native ya. Nanti kita juga akan punya native yang akan memandu kalian untuk speaking test kalau kalian sudah mau mengambil official testnya ya. Betul. Jadi kalian akan langsung berhadapan dengan native dan jalani bagaimana sih prakteknya tes in IELTS ya. Nggak lama nih tesnya, cuma sekitar 18 menit. Tapi kalian harus antrinya lumayan lama. Ini morning, jam 9 pagi dia. Jam 9 atau jam 3 sore. Jadi kalau misalnya speaking testnya in the morning, jam 9, itu sampai jam 9.30 misalnya selesai ya. Nah, kalian harus nunggu nih. Nggak bisa kemana-mana selama sekitar 3 jam. Nanti jam 12.30 baru mulai tes listening, reading, and writing-nya 3 jam berturut-turut. Selesai tes itu sekitar jam 4 ya gitu. Jadi memang kalian akan dilatih untuk siap tempur. But I believe, Phil boss, you are ready to fight ya. You are ready to deal with everything ya. Sudah terbiasa dengan kerapian dan sistem yang cukup ketat ya. Jadi nggak usah ditakutin. Gitu. Itu mengenai tesnya. Now where do you want to study? Ya, ini ada University of Sydney nih, on the right side. Dia kayak castle ya, gitu. Di Australia ada seperti ini, gitu. Kalau di Eropa ya rata-rata bangunan universitasnya seperti ini. Gitu. Stasiunnya aja seperti ini, ya. Ada persyaratan-persyaratan yang kalian harus tahu ya mengenai beasiswa-beasiswa. Ini standar ya. Jadi ada batas usia. Ya, kalian masih baru lulus nggak masalah, pasti bisa gitu. Ada IPK atau tapi kalau kalian nggak butuh IPK, kenapa? Karena kalian masih mau masuk S1, belum butuh IPK. Rapot dipakai nggak? Nggak dipakai, ya. Rapot nggak dipakai untuk daftar beasiswa. Oke, jadi tenang-tenang saja gitu. Yang ketiga, inilah yang paling penting, mengunggah dokumen sertifikat kemampuan bahasa Inggris dan kemampuan bahasa Inggrisnya itu kan nanti tercetaknya bisa pakai sertifikat TOEFL atau bisa pakai sertifikat bahasa untuk IELTS ya. Hal-hal seperti itu sebenarnya nggak masalah, mau TOEFL mau IELTS ya. Tapi kenapa kalian diberikan IELTS? Jujur IELTS itu lebih mudah ya dan lebih bisa dipakai di seluruh dunia. Kalau TOEFL itu lebih ke negara-negara Amerika dipakainya. Kalau yang mau belajar ke luar negeri ya gitu. Jadi sekarang mostly yang dipakai itu adalah IELTS. Nah setelah itu ada lagi seleksi berkas butuhkan. Ini kan urusan sekolah ya, nanti nggak masalah. Dan orang tua juga akan mempersiapkan di belakang sementara kalian belajar. Yang kalian harus lakukan adalah rutin menjalani tes tersebut. Visualia, kalian do attendance ya, checklist. Oke. Nah, contoh, if you wanted to go scholarship, IELTS ini nggak hanya untuk beasiswa ya. Kalau kalian merasa orang tua kalian memang mampu untuk membayar sendiri gitu, silakan gitu. Jadi perbedaannya nih antara beasiswa sama bayar sendiri ya. Kalau yang bayar sendiri itu biasanya diminta IELTS-nya nggak terlalu tinggi, 5,5. Tapi bayarnya ya 1 tahun sekitar 200 sampai 250 juta tahun kuliah di luar negeri. Belum lagi itu baru SPP kampusnya ya. Belum lagi nanti biaya hidupnya. Belum lagi nanti harus ngurus visa. Tinggal sama siapa gitu. Nah, itu kalau yang bayar sendiri. Kalau yang mau ikut beasiswa, ini kira-kiranya ini. Kalian bisa baca sendiri ya, di sini nggak usah bacakan. Ini kalau contohnya kalau misalnya ngambil Max Scholarship ke Jepang.
Cuman kalau untuk next scholarship ini ada tambahan lagi bahasa Jepangnya lagi ya gitu. Jadi tapi kalau mengenai tunjangan hidup ya sekitar segini per bulan rata-rata semua beasiswa sama. Jadi tunjangan hidup itu apa? Tunjangan hidup itu uang saku. Jadi bukan untuk bayar kuliah. Kalau bayar kuliahnya udah dibayarin ya. Biaya kuliah ditanggung sepenuhnya. Jadi biaya yang ada di sini nih, yang tunjangan hidup itu yang kalian pegang. Biasanya dikasihnya per 3 bulan, enggak per bulan ya. Nah itu nanti bisa dipakai untuk keperluan-keperluan kalian, jajan, nabung, dan lain-lain ya. Gitu. Oke. So, anyway ya, ini untuk beasiswa. Sama persiskah angkanya? Enggak, cuman enggak jauh ya. Beasiswa itu dalam setahun ya, ada lebih dari 14 institusi yang memberikan beasiswa. Jadi nanti nggak dapat beasiswa Max, masih bisa daftar beasiswa LPDP, masih bisa daftar beasiswa Jardine, masih bisa beasiswa KAIS. Jadi banyak sekali. Oke? Ya, yang kalian harus persiapkan adalah IELTS-nya. Tadi poin ketiga ya, gitu. Pasti bisa dapat beasiswa. Ikhtiar. Ya, layaknya kalian ikhtiar untuk menuju UIM, ya. Nah, pendaftaran UIM itu di web juga melampirkan additional sertifikat. Jadi, kalau kalian punya sertifikat bahasa Arab sama sertifikat IELTS itu bisa dimasukkan dalam pemberkasan UIM, ya. Untuk Qatar, untuk di Qatar itu harus IELTS. Minimumnya 5,5. Jadi banyak sebetulnya fungsi IELTS ini ya. Tidak hanya untuk kuliah di negeri Arab, di negeri Barat atau di mana namanya di Eropa ya, tapi juga bisa untuk di negara-negara Timur Tengah. Bahkan memang harus ya untuk beberapa universitas. Oke. Sekarang kita lihat lagi lebih detail gitu ya. Nah ini nih yang tahu ya ini ya di UIM ya gitu. Ini kalau kalian mau ke IK gitu. Semuanya itu dikaitkan dengan IELTS itu sebetulnya topik-topik ya. Seperti kalian belajar bahasa Arab, itu kan berdasarkan tema ya gitu. Tahu nggak? Nanti IELTS writing pun berdasarkan tema ya. IELTS writing, IELTS speaking ya itu berdasarkan tema kita belajar ya. Reading yang 10 menit, 60 minutes, listening 40 minutes, writing 60 minutes, ada 2 tasks, 20 minutes and 30 minutes. Ya, writing-nya menulis, ujian menulis itu. Kenapa hari ini dibicarakan mengenai writing? Karena kita akan mulai menjalaninya lewat writing, ya, gitu. Ketika writing kalian sudah 70%, I will move to the listening and then speaking, oke? 70% or 60% ya, basicnya harus dipersiapkan dulu, oke? So, 60 minutes to task, 20 and 40 minutes gitu. Apa yang harus dilakukan selama 1 jam tes itu? Here it is. Kalau ada yang namanya data ya, gitu. Ada yang namanya data dan itu adanya di writing task 1. Writing task 1 itu terdiri dari menulis tentang bar graph seperti ini. Dikasih gambar, you are getting a picture, terus nulis gitu. Dikasih waktunya how many minutes? 20 minutes. How many that you have to produce? Berapa yang harus dibuat? 150 kata minimum gitu. Ketika dikasih challenge 20 menit, kalau nggak punya kosakata gimana? Nah, kosakata itulah yang akan kita berikan pada kalian supaya kalian bisa menulis dengan cepat. Kayak di sini nih, contohnya ada. Terus apa yang harus ada di paragraf 1, 2, 3, 4, itu penting. Kenapa? Ketika kita mau membuat 150 words di IELTS, ya, itu kata-katanya nggak boleh sama. Terus juga nggak boleh misalnya paragraf pertama udah nulis itu. Di paragraf kedua ditulis lagi walaupun kata-katanya lain. Lebih parah lagi, nanti paragraf 3 nulis lagi hal yang sama. Di IELTS nggak bisa seperti itu.
Walaupun kalian membuat 150 kata, tapi kalian menulis pengulangan informasi, itu namanya repetitive information, ding ding, gitu. Langsung di cross. Itu dalam artian kalian bukan defensi gitu, tapi mengalami penurunan nilai yang signifikan, ya. Makanya kita kalau menulis itu namanya structure essay. Jadi apa yang ada di paragraf 1, 2, 3, 4 itu sudah disesuaikan, ya, harus sudah tepat di mana letaknya. And you don't have to worry, ya. Nanti kan akan ada yang masuk di breakout rooms ya, beberapa saat lagi ya. Cuman di sini jelasin dulu secara global ya. Jadi ada writing task 1 itu 20 menit. Memproduksi minimum 150 words. Setelah itu ada 6 type. Kita nggak pernah tahu tuh. Jadi dapat questionsnya itu yang tentang line chart, bar chart, pie chart, atau tentang table, atau tentang diagram, atau tentang map, nggak pernah tahu dapat yang mana. Berarti kita harus belajar 6 jenis tersebut. Ya, ini baru satu yang di depan kalian. Ya, ini namanya bar chart. Udah selesai 20 menit, langsung 40 menit nulis essay. Essay itu cerita. Ya, tapi yang hari ini kita nggak fokus ke writing task 2 ya. Kita writing task 1. Writing task 2 itu yang kemarin soal yang kalian dikasih tuh, ya, yang di writing. Oke? So, what's supposed to be in the paragraph 1? Ya. Paragraph 1 itu kan nanti ada questionsnya ya. Paragraph 1 itu isi paraphrasing questionnya, dirubah sedikit-sedikit kalimatnya. Kayak kalian mau ngomong the bar chart provides information. Sebentar nih, kalau mau lihat bahasa Indonesianya. Suaranya nggak terdengar ya? Dari sini kah? Dari kita kah? Oh, tulis. Lihat aja tulisannya. Kalau ini terpaksa ya dilihat tulisannya ya. Diketik, Miss. Oke. Nah, sekarang masing-masing dari kalian di sini untuk yang kelas CA1 sama CA3 akan masuk ke breakout room ya. Miss Velia tolong dipindah studentnya yang berada pada kelasnya Miss Velia untuk CA1 hingga CA3. Yang CA4 dengan CA5 akan stay dengan Miss Ina. Oke? Kalian tunggu aja dulu. Tuh lihat-lihat dulu soal di sini. CA4 sama CA5, kalian akan menjalani ini ya. Ekspektasinya hari ini kalian bisa menulis we have 30 minutes, kalian bisa menulis sampai paragraf ketiga. Ada contohnya, sudah ada strukturnya gitu. Nanti tinggal kalian melihat contoh-contohnya, oh kayak gini ya. Gitu. Nah, suaranya masih tidak terdengar? Ya, kalau putus-putus, tapi chatnya cukup, slide mesinnya cukup jelas ya. Slide kami cukup jelas ya. Bahwa di sini kalian akan melakukan writing. Siapkan buku yang biru. Buku biru muda dikeluarkan. Jadi bermainnya dengan waktu ya. Gitu. Kalian akan benar-benar di timing ya. 20 menit itu bisa menulis sampai mana. Dan di mana naruh tulisannya? Naruh tulisannya di chat. Ya. Jadi kalau dibilang submit your work, and then you have to submit it in the chat dengan nama dulu, baru tulisannya. Oke? Kalau salah gimana? Nggak apa-apa. Kenapa? Kalian tuh nggak harus pintar duluan, ya. Nanti pinternya minimal sesi 20 ya. Sesi 20. Contohnya udah ada. Oke. Miss Velia, did you put already lined up? Satu-satu. Yes. Jangan kaget kalau nanti yang masuk ke breakout room dengan Miss Velia ya gitu.
kalian nggak akan lama berada di kelas yang berbeda. Oke, expectation-nya 15 kali ya. Kalian itu punya sesi selama total sesi ya. Total sesi itu 80 sesian. Ya, 80 sesi. Biasanya student kami itu 40 sesi juga sudah bisa. Oke. So you make sure that you better be good and the same with them. Oke, ya. Bukan berarti kalian ada di asrama dan kemudian lama joinnya. Kalau yang sudah ready, C4, C5, you are ready? For the one that is CA4 until CA5, coba raise your hand semua. Sorry, Miss. The one that We no can- is Miss Tina ya. Sorry. We can't hear you clearly. How about now? Is it still not clear? Masih nggak jelas? Gimana Cina kelasnya? Bina kelasnya gimana? Itu kalau everyone umum. Ya. Salam, Ustaz. Iya, oke. Ustadz, nggak masalah. Jadi anak-anak langsung menulis. Ustadz, benar-benar mereka bisakah sekarang memasang WhatsApp di laptopnya di komputernya masing-masing? Pasang WhatsApp. Iswelia. Iswelia sini deh, tolong Misina di sini sebentar aja. Ini kan posisinya saat ini ya.
C4, kalian mulai ya. Kalian harus menulis paragraf 1 only ya. Isinya jelaskan tentang lihat contoh kiri, lalu sebutkan dan contoh negara yang terlihat. Siapa? Emang Miss Velia nggak bisa masukin di sini. Sebutin namanya ya. Wait. Belum. Break out. Yes. Jadi ganti-ganti ya kalimatnya. Ada sinonim Miss, ya di ini bawah. dijawabnya di mana, Miss? Di Zoom Dijawabnya ya? di Tadi chat, di chat. di Ya, chat. kalian Oke, di Miss. chat harus menulis nama kalian, jangan private message ya, chat umum. Chat umum. Hanya paragraf 1 dan paragraf 2. Itu kan ada ya untuk verb nih ya. Ada perbedaan, ada verb artinya mirip, itu kalian ganti-ganti ya. Jadi jangan pakai sama persis dengan yang ada di contohnya, oke? Paragraf pertama itu adalah sebutin title-nya, terus year-nya, kategorinya, oke? Di sini harus pergi dulu ke breakout room ya. Kalian membuat paragraf 1 dan paragraf 2. Lihat apa yang harus kalian tulis ya. Lihat contohnya. Butuh bahasa Indonesia nggak? Pelajari dulu aja, baca dulu selama 5 menit ya. Intinya, I want you to write paragraph 1 and paragraph 2, okay? I go to breakout room. And then I assign who, Miss? I do. Option. Allow participation. Or yes, who I should assign? Go. Siapa? Abdurrahman, yes or no? Shauki. Zaim. Zaim assigned to someone. Okay, Zaidan, yes or no? In hari Bisbelia. Zaki, Okay. Ayah, Kurzafan, yes or no? no. Faiz, Amin. Rafa. Say it all, Miss. Say it all. Say it all. So I'm Rafi, yes. Rafi HA.
Yes? Not. No? Khalid? Khalid with E, not E. Gibran? Gibran not. I will read ya. Abdurrahman As-Sakif. Yes or no? Siapa? Abdurrahman As-Sakif. Yep. Okay. Adli Yusuf. Yes or no? Adli Yusuf? Adli Yusuf no. Okay. Akhtar Lutfi? No. 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 Yes. Danindra no. Albin Muhammad. Albin no no. Rafa. Ya. Albin Rizky. Nope. 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 No. Nope. Khalid Musyafa. Nope. 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 Sabrina. No. No. Akila. No. Adlia. Nope. Askar. No. No. Akila. No. 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 Nope. Gibran. No. Nope. No. 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 Nope. 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 Not yet. Miss. Nope. 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 Yeah. Oh, one more, Miss. Albin. Albin. Yeah. Okay. Albin. Okay. I just sent some of the students in the mengerjakan. Can you hear me now, everyone? Mr. Al-Amin, can you hear me? Mr. Zul, Mr. Hatan, can you hear me clearly? Yes, Miss. Yeah, I can. Oke, sekarang udah bagus ya sinyalnya. It's about the signal. Nanti minta sinyalnya dibagusin. Jadi ya, paragraf pertama itu isinya adalah bagaimana kalian membuka suatu tulisan ya. The bar graph will illustrate bla 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 gitu. The bar graph illustrate, the given bar graph illustrate ya gitu. Menjelaskan. Kalau kalian belum familiar dengan kata-katanya di bawahnya ada nih ya.
meaning-meaningnya. Oke, intinya paragraf 1 itu hanya menyebutkan ini title-nya tentang apa, graf ini menjelaskan tentang apa, terus ada kategori apa aja, ya, pada tahun berapa terjadinya, gitu. Terus numbers yang menjadi tolak ukur itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk percentage, dalam bentuk million atau dollar, ya. Kalian bisa lihat tuh, bisa lihat-lihat contohnya di sebelah kiri, ya. Itu yang ada di paragraf pertama, ya. Oh, sorry. Terus, menulisnya di chat ya, jangan pakai Word. Kalau sementara kalian pakai Word ya, setelah itu pindah ke chat. Chat nggak bisa panjang-panjang dia. Jadi ngasihnya ke Miss Nina di chat itu per paragraf. Sekarang paragraf 1. Jadi bisa the bar chart provide atau pakai kata-kata lain yang menjadi sinonim. Penting buat kalian untuk tahu bahwa nih list yang di bawah nih, ini sebetulnya sinonim kata. Kan nggak boleh nyontek yang di atas ini. Ya, jadi berusaha coba ganti-ganti. Provide itu diganti jadi apa ya, gitu. Hari ini baru uji coba. Uji coba itu tidak nyalin ya, tapi mencari sinonim dari tabel di bawah. Oke, untuk bilang menjelaskan, you can use illustrate or you can use explain, provide, ya. So use different words. Okay. Mr. Fahri, nulisnya boleh di Word, tapi kalau bisa langsung di chat, mendingan di chat aja, ya. Tapi jangan private message ya. Oke. Jadi jangan menulis di private message. Contoh nih ya. Example. Tulisnya gini. Name, Nina Setiawati. Okay. And then I write, I will write like this, paragraph 1. The given bar chart, nggak mau pakai provide, pakainya explain. Explains data about the blah 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 blah. Ya. The categories are about country in Finland and Sweden. The bar graph explains the data in percentages about the divorce in both countries. Nah, terus dikasih nih kata pembuka. In the next paragraph, jadi digantikan kalau di situ kan in the upcoming paragraph, misalnya ganti in the next paragraph, di paragraf berikutnya I will elaborate. Nah,
Elaborate itu sinonimnya dari depict. Depict itu menjelaskan. Atau I will explain the data in details. And then I submit. Gitu. Everyone can see my chat. Lihat contohnya bagaimana menulis di chat. I already give the sample. Paragraf 1 aja dulu. Oke. Hari ini target kita cuma sampai paragraf 2. Kalian masih punya waktu 5 menit sebelum lari pergi ke kelas masing-masing lagi ya. Untuk paragraf 1, kalian tinggal punya waktu 2 menit. Kalau sudah selesai, tulis di chat. Seperti contoh. Akhtar, Fahri, Ibrahim, ketika nulis, jangan langsung diklik setelah habis nulis nama. Habis nama, terus langsung apa tulisannya yang menjadi paragraf 1. Lihat contohnya. Yes. Tapi Mufid nggak ada di sini. Mungkin dia termasuk yang rusuh kali ya. Bentar ya. Mr. Mufid, are you here in my class? Mufid ada di sini ya? Coba yang di sampingnya Mufid bisa jawab. Mungkin Mufid log out atau gimana? Muhammad Fatian Aferi, is Mufid in your room?
Oke, very good. Muhammad Faiz, nggak usah kau dua pertemuan kemarin belum. Muhammad Faiz Amin harusnya di breakout room ya. Muhammad Faiz, dua pertemuan kemarin berarti Faiz Mentes belum ikut gitu. Faiz di mana ya? Oh iya, benar Miss Velia. Muhammad Faiz Amin, Miss Ina masukkan dulu ke breakout room ya dengan Miss Velia. Wait, kan dia nggak ada di absen Miss. Muhammad Faiz Amin. Baru ada 5, writing task yang paragraf 1 kumpulkan. Paragraf 1 kumpulkan. Oke, Reski, that is already good. Your writing, you can continue to paragraf 2 ya. Paragraf 2 bisa akan kasih lagi contohnya ya untuk bagaimana menulis paragraf 2. Jadi paragraf 2 itu berisi tentang dari data yang ada ya. Dari data yang ada hanya dicari yang paling tinggi dari semuanya ya. Jadi bukan hanya blue color atau red color ya, tapi dari semuanya mana yang paling tinggi, sebutkan mana yang, nggak usah sebutin angkanya, hanya pada tahun berapa dia paling tinggi dan dari negara mana ya. Kemudian di tahun berapa dia paling rendah, dari negara mana. Habis itu kalau ada pada tahun berapa, dari negara mana yang sama, yang hampir sama atau sama. Hanya itu aja yang ada di paragraf kedua. Contohnya bisa dilihat kalau mau nulis overall atau overview, ya as an overview, take a deep look on, gitu. Jadi diganti-ganti mirip-mirip dengan kata overall. Overall itu artinya kesimpulan, ya. Oke. Pergunakan kata-kata penghubung ya, kayak then, however, untuk misalnya kebalikannya ya. Reaching around, yang di bold itu boleh dipakai ya, yang ditebalkan. Paragraf kedua itu nggak boleh pakai angka ya. Ada beberapa baru disain sama Pak Denny, belum bisa. Oke Pak. Kalau ada yang bisa pakai sampai paragraf 3 bagus ya. Paragraf 3 itu baru boleh pakai angka. Kalau paragraf kedua itu hanya overview aja. Jadi bilang
Siapa yang paling tinggi, siapa yang paling rendah, di tahun berapa, siapa yang sama. Nggak boleh pakai angka datanya berapa persennya itu nggak boleh. Itu nanti di paragraf 3 dan 4 ya. Seperti tadi dibilang, so IELTS itu is not about repetitive information ya. Jadi nggak boleh sama. Makanya kita batasin. Paragraf 1 hanya boleh tentang paraphrasing. Very good, Ricky. Ricky, and then Muhammad Dafa. The bar chart gives an information. Yes. Gede banget gede. Anyone who can reach paragraph 2, langsung kasih di chat and then you may log out. I'm copying all the chat ya. Jadi yang memang belum masuk ke chat itu berarti belum menulis. Oke? Okay? Yes, Mr. Rafi, you can continue to second paragraph. Mr. Mikdad, you are writing first paragraph ya. Please write your name as well as the paragraph. Seperti contoh. Reski Ahmad Zaidan, you are correct. Continue your job. Ricky, in paragraph 2 itu belum boleh masuk ke detail sampai ke angka ya. Jadi barely cuma nyebutin tahun dan country-nya aja sesuai dengan yang the highest, the lowest atau similar point ya. Jadi nggak sampai nyebutin berapa angkanya. Oke? Coba di fix nanti send lagi di chat.
Okay, everyone. It's already 5:11. Yes, right. Everything that you are up to now sampai berapapun nggak masalah because tomorrow we will start again continue. Paragraf 2 boleh ditaruh di chat. Kalau belum nggak apa-apa karena sekarang sudah jam 5:11 ya. Besok tepat waktu at 4 langsung kita coba lagi meneruskan paragraf 2, 3, dan 4. We will continue second and fourth paragraph. Sebelumnya dijelaskan lagi. Okay? So, everyone you may send the writing. Don't forget to give your name ya, because I don't know your name if you write in the chat when I copy it. Okay, everyone. I'm afraid that you are gonna be late ya. So each one of you can dismiss from the class. Boleh keluar dari roomnya. Nggak apa-apa walaupun baru paragraf 1 ya. Paragraf kedua, 3, dan 4 we will do tomorrow. Oke. Jadi besok itu paragraf 2, 3, 4 ya. Habis itu dikasih data yang baru langsung tulis 1, 2, 3, 4. Kayak gitu cara latihannya. Oke. So for everyone that I'm closing our session today, I hope that to see you tomorrow exactly at 4 o'clock. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You may leave the room ya. Waalaikumsalam. Thank you very much, Miss. You're welcome everyone. Thank you very much, Miss. My pleasure.
Take care everyone. Hari ini ada yang sakit nggak temennya ya? ini siapa? Miss Velia is already 5:16. Thank you dulu everyone. Okay, everyone, this time is out. We'll see you tomorrow at 4. Ketemu lagi. Oh ya, karena besok kita masih bahas ini. Nggak usah worry. Dan juga nggak usah merasa tertinggal ya. Oke, I'll see you tomorrow ya, at 4 ya. Thank you everyone. Ya, Assalamualaikum. Jadi, ingat-ingat lagi ya, simpulkan sama pas lagi formulanya. Oke, boleh silakan. Silakan. Nah, oh, Danendra, you are in C4 ya. Jadi kalau yang nggak ada di kelas kita tadi ya, there are 30 students in C4. Itu berarti di kelas intermediate. Yang around 19 adanya di kelas C1, C2 ya. Misinya sengaja nggak ngasih karena mau kalian termotivasi semua untuk segera berada pada satu level ya. Oke? Jadi yang nggak ada di sesi dengan Misina yang belakangan ini itu semua ada di sesi di kelas C1, C2, C3 ya di breakout room. Ya. Taba kalau Taba berada di sini berarti Taba berada di C4 ya. Taba C4. Pokoknya yang di kelas Misina ini semua C4 ya. Ya, tas tadi untuk C4 ya. Tuh. Mungkin sekitar 1 bulan, 2 bulan yang C1 sampai C3 akan gabung dengan kalian ya. You don't have to worry about the class.
Okay, thank you everyone. I'm closing the session, yes? Fahri Ibrahim. Fahri Ibrahim, have you finished? Muhammad Rizky Ramadan, you may lock up the room ya. Thank you. Lupa lagi. Besok. Oh, yang ini Mufid bukan Zaim. Yang nggak mau. Yang terus dia bikin tapi tulisan